Halo teman-teman semuanya, selamat pagi aku ucapkan dari Stasiun Prabu Muli. Pada video kali ini aku bakalan naik kereta api Raja Basa dari Stasiun Prabu Muli menuju Tanjung Karang. Setelah aku kemarin udah nyoba dari Kertapati sampai Prabu Muli, hari ini aku lanjut naik dari Prabu Muli ke Tanjung Karang. Ya, hitungannya full trip meskipun saya harus diputus di Prabu Muli. Nah, untuk Stasiun Prabu Muli sendiri saat ini sudah memiliki parkir berbayar. Di sini area drop off-nya. Nah, di area sini itu merupakan area parkir mobil dan untuk parkir motor ada di sebelah sana. Oke teman-teman, untuk stasiun Prabu Muli sendiri ini ruang tunggunya sudah diperbesar ya. Dahulu tuh ruang tunggunya hanya batas di sini. Nah, sekarang itu di sana ada loket dan customer service-nya pindah di sini ya. Dulu tuh di luar teman-teman. Dan dulunya itu ruang tunggunya batas sini, tetapi sekarang sudah sampai sana. Oke, mari kita cetak tiket di sana ya. Oke. Teman-teman, untuk ruang tunggu stasiun Prabu Muli itu sekarang seperti ini ya, luas. Ini ruang tunggunya diperbesar, itu bersamaan dengan pertambahan rangkaian kereta api Raja Basa beberapa tahun lalu ya, dari 5 kereta ekonomi menjadi 8. Untuk jadwal kedatangannya sendiri ini masih lumayan lama ya. Ini aku saat ini berada di ruang tunggu itu masih pukul 9:29. Untuk kedatangan kereta api Raja Basa ini masih sekitar 9:43 menit. Oke, mari kita tunggu aja kapan keretanya bakalan tiba ya teman-teman. Untuk trip aku kali ini aku nggak sendirian. Kali ini aku bersama dengan admin dari Skyfog Railvan. YouTube-nya di sini teman-teman. Nah, dan juga saya bersama Railvan asal Pali yaitu Rajaya. IG-nya di sini ya, atau TikTok-nya di sini lah. Dan juga YouTube-nya nanti. Jangan lupa di follow sama subscribe ya. Lu siapa anjir? Untuk kereta api Raja Basa penumpangnya ini udah diperbolehkan boarding, untuk diperbolehkan udah masuk peron. Jadi kita bakalan menuju ke arah peronnya. Oke, langsung aja ke peronnya. Oke teman-teman, aku udah berada di peron. Kereta api Raja Basa bakal dimasukin ke jalur 3 sini. Nah, untuk di stasiun Prabu Muli ini itu ada lokomotif Posko ya, CC205. Karena beberapa bulan ini itu ada uji coba lokomotif single CC205 menarik kereta bara swasta. Nah, lokomotif ini digunakan sebagai lokomotif cadangan apabila ada lokomotif gangguan, guna untuk ya penolong seperti itu. Dan ini kereta api kita, kereta api Raja Basa bakalan masuk tuh. Oke teman-teman, ini kereta api Raja Basa saat ini sudah tiba di stasiun Prabu Muli. Dan itu tadi lokomotifnya CC 204-1001. Dan ini, wah sayangnya kita dapat mundur teman-teman. Aduhai. Oke, mari kita menuju ke arah depan ya. Dan ini kereta api Raja Basanya udah tersedia di jalur 3 stasiun Prabu Muli. Dan hari ini membawa kereta ekonomi. Kereta ekonomi lamanya kereta api Raja Basa, kereta ekonomi split. Nah, ini K306591. Jadi kereta ekonomi yang mulai berdinas pada tahun 1965, urutan ke-91 milik Depo Induk Tanjung Karang. Ini dulu kemarin itu rangkaiannya ini parkir di stasiun Kertapati, tetapi sekarang dibawa satu persatu menuju ke Tanjung Karang teman-teman. Untuk guna kembalian kereta ini ke deponya asal. Nah, itu lokomotif kita CC 204-1001 atau D204-18. Ini kalau nggak salah mantan deposito Topo deh teman-teman dulunya. Dan lokonya baru fresh PA juga. Aku naik di ekonomi yang sama dengan yang kemarin, yaitu K300718. Jadi kereta ekonomi yang mulai berdinas pada tahun 2007, urutan ke-18. Nah tuh MDPA-nya 13 Agustus 2007. Oke teman-teman, aku sedang berada di interior di kabin kereta api Raja Basa kali ini. Aku dapat di kereta yang sama, tapi sayangnya aku dapat yang mundur teman-teman. Nah, untuk legroomnya mantap teman-teman. Terus kita di sini mendapatkan stok kontak di sini. Tuh ada tatakan meja, dapat tirai, gantungan. Dan kursinya nih bisa di-recline teman-teman. Bisa di-recline sesuai dengan kemauan kita seperti apa. Dan ya aku 15A dapat ratapan dan kita dapat tembok segini doang teman-teman. Dikit banget dapat tembok ya. Dikit banget cok dapat jendelanya. Oke lah, sekitar 1 menit lagi teman-teman, bahkan kita akan berangkat.
Teman-teman, ini tepat pukul 9:45 kereta api Raja Basa diberangkatkan dari stasiun Prabu Muli. Aku dapat jendelanya kecil banget, jadi kita harus ngintip seperti ini ke sini keluar. Oke lah, mari kita nikmati perjalanan Raja Basa selama 8 jam lah ke depan. Teman-teman, aku bakalan nge-review fasilitas apa saja yang kita dapatkan di kereta api Raja Basa ini ya, di toiletnya ya. Di sini ada tisu, ada wastafel, berfungsi dengan baik. Ini ada sabun, ada jet shower, ada toilet duduk, kotak sampah dan pegangan. Dan kacanya ini nggak bisa dibuka teman-teman, udah ditutup seperti ini. Dan di sini ada sirkulasi udara dan ada pengharum ruangan serta ada cermin. Mantap. Toiletnya overall bersih sih dan masih wangi juga. Ini kayaknya selalu dijaga teman-teman. Posisi kita sedang berhenti, kita berhenti di stasiun Tur. Nggak tahu ya kok berhenti ya di stasiun Tur ya. Ini di jadwal nggak ada teman-teman, nggak ada jadwal pemberhentian di stasiun Tur, tapi kita berhenti kali ini. Satu petak lagi kita akan berhenti di stasiun Peninjau. Dua petak sih teman-teman, Metur, Talanggabaru atau apalah pokoknya ya. Pokoknya 1-2 petak ini langsung ke stasiun Peninjauan. Nanti kita berhenti lagi. Teman-teman, suka duka naik kereta api di Free 34 ini itu nggak ada sinyal teman-teman. Bahkan ini aku nggak dapet sinyal sama sekali loh. Kalau berarti kita memang disuruh menikmati perjalanannya ini dengan ya seperti inilah. Kereta api Raja Basa udah berhenti di stasiun Peninjauan. Stasiun ini cukup rame, penumpangnya banyak teman-teman, tapi sayang peronnya nggak ada teman-teman, sayang sekali. Ya semoga lah ada peronnya teman-teman. Kita bersilang dengan kereta api KTL jadi dengan lokomotif CC 204 1104 204 yang mulai berdinas pada tahun 2011 urutan keempat Depo Induk Kertapati. Kini kita bersilang dengan kereta api KTL. Kereta api KTL 3 Pati, relasi 3 Gajah Batu Raja menuju ke stasiun Kartapati. Teman-teman semuanya, perjalanan aku kali ini udah tiba di stasiun Batu Raja. Nah, di sini ada rangkaian kereta api Kuala Stabas yang baru tiba dari Tanjung Karang dan akan berangkat kembali ke stasiun Tanjung Karang pukul 2 nanti. Kereta api Kuala Stabas ini SM-nya pendek ya, hanya membawa 4 kereta ekonomi premium dan 1 kereta makan pembangkit. Nah, kita udah tiba di sini. Tepat ya, ini maksudnya tadi 11:52 menit. Bahkan tadi beberapa di stasiun tadi LS-nya tadi beberapa di stasiun tadi tuh awal malahan. Kereta api Raja Basa di stasiun Batu Raja ini itu berhentinya dari jam 11:52 sampai jam 12:02. Jadi kita berhenti di sini tuh 2 menit. Nah, di sana tuh ada pengisian air rangkaian, terjadi pengisian air rangkaian dan pergantian masinis. Makanya di sini bisa berhenti sampai ke 10 menit ya. Dan yang naik itu rame dan yang turun juga rame. Jadi ibarat kata tuh ada pergantian penumpang di sini, teman-teman. Jadi memang udah terbentuk ya untuk pasar kereta api Raja Basa ini. Makanya harapan aku ke depannya untuk kereta api di lintas ini, terutama Kertapati Tanjung Karang, itu bisa ditambah teman-teman. Karena kalau kita melihat saat ini keretanya itu penuh. Bahkan untuk aku naik kereta api Raja Basa ini aja aku harus war tiket itu 1 bulan. Ya semoga lah kereta api Raja Basa ini mendapat kereta api di lintas ini tuh bisa ditambah lagi, terutama untuk Lim X Sriwijaya ya teman-teman. Oke. Ini ekonomi 3 teman-teman.
Ini di K3055. Dan ini kereta ekonomi 4. Ini lebih terang mana? Ini agak jelek ini ya. Dan ini kereta ekonomi 4 itu K3055. Dan kita sudah tiba di kereta makan Raja Basa. Ini mewah teman-teman. Ini ada wudhu, tempat wudhu. Indomie ramen. Ini aku udah berada di kereta makan M10820 namanya. Dan ini M1-nya mewah banget teman-teman. Nah, tuh. Dan di sini aku membeli nasi ya. Di sini ada makan berat juga, tapi ini yang terakhir teman-teman. Aku membeli nasi ayam kecap di sini harganya 31.000. Nasinya udah aku buka dan di sini tuh ada sendok dan tisu. Kemudian di sini ada nasi putih ya. Dan ada kerupuknya dan ada pisang, ada mentimun, kemudian ada kayak tempe orek ini ya. Dan ini ayam kecapnya teman-teman. Ayamnya gede teman-teman. Bungkusan plastiknya banyak lagi. Nah nih, ayamnya gede teman-teman. Kita porsinya gede. Oke. Dan ini kereta makannya. Oke, mari kita nikmati santapan hidangan ini. Mari kita makan. Posisi saya baru selesai makan dan aku mau nge-review kereta makan yang di sini nih. Jadi kereta makannya ini itu ada ruang operator. Kemudian di sini ada ruang kru teman-teman, ruang kru kelas eksekutif, dan ini ada musolanya dan ini ada orang yang lagi antri untuk sholat. Dan ini ke ruangan makannya. Nah di sini untuk tempat pesan makanannya dan ruang makannya segini teman-teman. Ya segini aja sih teman-teman. Nah teman-teman, aku baru nge juga di sini tuh ada tempat untuk wudhu. Jadi bagi penumpang yang mau sholat di musola tadi itu bisa wudhu di sini teman-teman. Dia ada P3K-nya juga. Jadi mantep sih ini M1-nya. Ini kereta makan M1082206. Ini dahulunya bekas depo Induk Blitar. Jadi pernah di kereta api Singasari. Dan kalau nggak salah ini M1-nya pernah di kereta api Gumarang. Bekas depo Surabaya Pasar Turi juga. Oke teman-teman, aku udah kembali lagi di ekonomi 2 seat 15A. Dan aku mendapatkan kiriman tori miso. Aduh, ini kita pertahanan jebol teman-teman. Ini kita udah dikirimin pop mie dari teman baikku. Terima kasih teman baikku sudah mengirimkan saya pop mie. Oke, mari kita santap makanan kita. Oke. Pukul 12:48 kereta api Raja Basa sudah tiba di stasiun Martapura. Di sini berhenti hampir lumayan lama karena kita bakal menunggu bersilang dengan kereta api Raja Basa yang dari arah Tanjung Karang.
Dan kita harus mengucapkan selamat tinggal dengan Provinsi Sumatera Selatan karena setelah stasiun Martapura ini kita akan menyeberang masuk ke Provinsi Lampung. Dan seperti biasa teman-teman, yang naik rame, yang turun juga rame. Memang ya untuk rute Kertapati Tanjung Karang ini sangat banyak pangkasa pasarnya. Makanya menurutku ya lebih baik ditambah frekuensi kereta apinya. Penumpang kereta api Raja Basa udah diperbolehkan untuk naik ke dalam rangkaian kereta. Ini kayaknya penumpang kereta api Raja Basa yang dari arah Lampung deh, yang mau ke arah Kertapati. Oke, mari kita tunggu kereta api Raja Basa di sana ya. Tetaplah ikut apabila tiba di stasiun Martapura di jalur 2. Periksa klinik. Dan ya teman-teman, kita ketemu lagi sama kereta ekonomi anomali satu ini lagi. Kereta ekonomi buatan tahun 1993 urutan ke-9 milik Depo Induk Tanjung Karang. Ini merupakan kereta ekonomi hasil refurbish dari kereta ekonomi tahun 1950-an. Jadi ini ya yang kemarin aku ketemuin ya. Nih nomor penyamaran lagi nih. Oke teman-teman, pada pukul 2.13:16 kereta api Raja Basa yang aku naiki tiba di stasiun Waituba. Stasiunnya tuh seperti ini teman-teman. Nah seperti ini aja. Peronnya gede teman-teman. Cuman stasiun Waituba ini hanya memiliki 2 jalur yang digunakan untuk silang susul ya. Karena di rel sini itu masih single track. Kalau kataku bisa ditambah jalur sih di sini ya, karena di sini ada kayak untuk difabelnya. Ini berhenti di Waituba cukup lama teman-teman. Raja Basa saat ini tiba di stasiun Giham. Setelah kita lewat dari Martapura tadi tuh kita lewat jalur single track ya teman-teman. Nah di selepas stasiun Giham ini kita bakal melewati jalur double track dari stasiun Giham ini sampai ke Kota Bumi teman-teman. Jadi ya enak sih teman-teman, udah jalur double track. Nah ini kita nggak tahu nih keretanya nggak dapet peron lagi teman-teman. Mantap sekali ini memang kan. Ini perjalanan aku saat ini sudah tiba di stasiun Blambangan Umpuh. Ini kita udah terlambat sekitar. Ini kita tiba pukul 13:47. Harusnya jadwal ketibaan di sini tuh 13:35. Jadi ya terlambat hampir berapa menit ya? Ya kayak 12 menitan lah ya. Dan ini kereta api Raja Basa dimasukkan di jalur 1 stasiun Blambangan Umpuh. Dan ini celah peronnya teman-teman. Jauh banget teman-teman. Tuh. Sejengkal aja dapat ini. Nah, ini banyak penumpang yang keluar untuk ya seperti merokok ataupun seperti apapun lah itu ya. Nah ini kereta Raja Basanya persiapan berangkat kembali dari stasiun Blambangan Umpuh.
Setelah aku ngeliput di stasiun Belambangan Umpu ini, aku kembali ke tempat duduk dan aku mendapatkan pop mie lagi dari teman baikku. Ini buat siapapun yang ngirim ini, terima kasih banget teman-teman. Ini aku mendapatkan pop mie rasa ayam ya. Oke, mari kita santap. Elah, tutupan lah. Oke teman-teman, untuk kereta ekonomi premium modifikasi ini itu nomor yang saling berhadapan itu ada di nomor 13 dengan nomor 12 ya, yang ada di seat CD. Sedangkan untuk yang berada di seat AB itu berada di nomor 12 dan 11. Jadi berbeda gitu ya. Jadi memang kereta ekonomi premium modifikasi ini nggak sejajar. Kenapa kok bisa nggak sejajar? Karena dia tuh toiletnya bukan kayak macam stainless steel ya. Kalau di stainless steel kan dia toiletnya ada di satu arah sana, sedangkan ini ada di depan belakang. Makanya ini posisi keretanya itu nggak sejajar ya posisi kursinya. Dan ini kereta api Raja Basa baru saja meninggalkan stasiun Ketapang. Perjalanan aku naik kereta api Raja Basa kali ini sudah tiba di stasiun Kota Bumi. Dengan masuknya kita di stasiun Kota Bumi, maka kita berakhir melewati jalur double track dari stasiun Giham menuju stasiun Kota Bumi. Ini kita terlambat teman-teman. Harusnya masuk di sini pukul 3 pas, tapi ini jam 15.31 kita baru masuk. Tadi papasan sama kereta api Kuala Stabas. Harusnya kita papasannya di sini. Harusnya kita bersilang di sini. Ya, berhenti di sini lumayan lama teman-teman. Yang turun rame, yang naik juga rame teman-teman. Jadi terjadi pergantian penumpang di sini. Bahkan untuk kereta api Kuala Stabas itu banyak yang naiknya dari sini teman-teman. Nah, stasiun Kota Bumi ini sendiri merupakan salah satu stasiun besar yang ada di divisi regional 4. Dulu itu ada kereta api lokal dari stasiun Kota Bumi ini menuju stasiun Tanjung Karang, yaitu kereta api lokal Wai Umpu dan kereta api lokal Seminung. Tetapi sekarang udah tidak beroperasi lagi dan digantikan oleh kereta api Kuala Stabas. Semoga ya teman-teman untuk kereta api Seminung dan Wai Umpu ini segera diaktifkan kembali, karena melihat dari okupansi penumpang dari stasiun Kota Bumi ini menuju stasiun Tanjung Karang itu sangat-sangat ramai. Di stasiun Kota Bumi ini terjadi pengisian air rangkaian tuh. Jadi kita udah beberapa kali ngisi air, dan salah satunya lagi tuh di stasiun Kota Bumi ini.
Kita ini terlambat loh ya. Tadi kita sempat beberapa kali berhenti sih teman-teman, selepas stasiun Giham tadi kalau nggak salah. Dan akhirnya kita mengalami keterlambatan total sekitar setengah jam. Kereta api Raja Basa setelah lepas stasiun Kota Bumi ini berlari di angka 90 km per jam. Nah, kereta api Raja Basa itu petak Kota Bumi sampai Gedung Ratu itu support sampai 90 km per jam teman-teman. Jadi bisa didengar suaranya seperti ini. Bisa teman-teman nilai sendiri bagaimana kondisi kereta ekonomi yang saya naiki hari ini di saat digeber di angka 90 km per jam. Perjalanan aku naik kereta api Raja Basa saat ini sudah tiba di stasiun Sulu Suban, dan kita di sini menyusul kereta api Baratarahan Isian dari stasiun Tanjung Enim Baru tujuan ke stasiun Tarahan. Lokomotif CC 205 2011 urutan ketiga milik Depo Induk Tanjung Karang, mantap sekali. Yang turun di Sulu Suban ini banyak, yang naik nggak terlalu ya. Cuman yang turun ini banyak banget. Mantap teman-teman pasarnya. Kereta api Raja Basa diberangkat kembali dari stasiun Sulu Suban. Stasiun Sulu Suban. Oke teman-teman, ini kereta api Raja Basa sekarang ini persiapan masuk di stasiun Bakery. Nah, setelah tadi dimatiin lampunya oleh teknisi, sekarang lampunya dinyalakan teman-teman. Jadi enak ya, terang seperti ini. Karena sih udah dekat-dekat sama Tanjung Karang ya, makanya dihidupkan. Dan kita di sini menyusul kereta api Baratarahan Isian. Banyak nyusul ya kita ya. Jadi nggak dibuat ngiring sama kereta api batubara. Penumpang yang turun di stasiun Bakery ini banyak teman-teman. Jadi memang kereta Raja Basa ini diandalkan banget ya, meskipun di rute sampingan ini tuh ada kereta api Kuala Stabas. Wah, mantap sekali. Pada tahun 2000 berapa? 22 kalau nggak salah, 22.
kereta api Raja Basa yang aku naiki saat ini itu sudah berangkat dari stasiun Rejosari dan saat ini sedang berjalan langsung di stasiun Gedung Ratu, yang mana perjalanan aku kan segera berakhir di stasiun Tanjung Karang. Aku seperti biasa, seperti aku naik kereta api ya, aku kan memberikan kesimpulan dan kesan-kesan yang aku dapat selama perjalanan ini. Dari kursi menurutku enak teman-teman. Terus juga bisa di recline, jadi penumpang nggak pegel ya. Kalau yang aku rasain sih nggak terlalu capek ya untuk kereta api Raja Basa ini dibandingkan dengan kemarin aku nyoba ada kereta Raja Basa dengan ekonomi kursi tegak. Untuk AC-nya sendiri, AC-nya nih dingin banget teman-teman. Aku bahkan sampai nambah pakai jaket karena terlalu dingin menurut aku. Untuk kekedapan suara ini tergantung di beberapa lintas atau di beberapa petak. Nah seperti di sini itu agak berisik. Yang aku rasain tuh ya, yang aku bandingin dengan yang kemarin di lintas Kertapati Prabu Muli itu lebih nyaman atau lebih kedap pas di Kertapati Prabu Muli. Tapi setelah lepas dari Prabu Muli mulai agak-agak suaranya. Toiletnya itu bersih, wangi, dan udah dimodif juga ya. Jadi kereta toiletnya mewah seperti itu teman-teman. Sama harga tiket. Untuk harga tiket kereta api Raja Basa ini yang aku bayangin ya, 32.000 dapat kereta premium seperti ini. Itu murah banget teman-teman. Bayangin 389 km naik kereta api premium seperti ini cuman 32.000. Memang luar biasa sih ya. Menurut aku worth it, sangat-sangat worth it malahan. Oke teman-teman, karena aku bakal tiba di stasiun Tanjung Karang, aku akan bersiap-siap untuk turun di stasiun Tanjung Karang. Oke teman-teman, ini perjalanan kita naik kereta api Raja Basa saat ini sudah tiba di stasiun Labuhan Ratu. Penumpangnya banyak yang turun sini teman-teman, karena beberapa penumpang mungkin rumahnya ada yang dekat-dekat sini, makanya turunnya di stasiun Labuhan Ratu. Dan tinggal satu petak lagi kita menuju stasiun Tanjung Karang. Oke, mari kita masuk ke rangkaian karena kereta api Raja Basa akan segera diberangkatkan kembali dari stasiun Labuhan Ratu. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Tanjung Karang. Kami persilahkan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oke teman-teman, perjalanan aku saat ini sudah tiba di stasiun Tanjung Karang pada pukul 17:30. Awal 45 menit dari jadwal. Kenapa kok bisa awal? Karena kita memiliki kantong waktu yang banyak. Kayak tadi di stasiun Rejosari itu punya banyak kantong waktu, tetapi kita mengejar keterlambatan jadi dari kantong waktu tersebut teman-teman. Oke, aku mau ke depan mau foto lokomotifnya. Oke, setelah aku puas foto-foto sama lokomotifnya, aku mau keluar dari stasiun Tanjung Karang. Pintu keluarnya ada di sini, teman-teman. Dan ini rangkaian kereta api Raja Basa mungkin bakal dibiarin di sini atau nggak mau dilangsir ya, mau ke jalur simpan. Oke teman-teman, perjalanan aku sudah tiba di stasiun akhir stasiun Tanjung Karang. Maka dengan tibanya aku di stasiun Tanjung Karang, berakhir juga video aku kali ini.
Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai akhir, yang udah like, yang udah subscribe. Nah, terima kasih teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.